saham mana saja Mas yang memberikan keuntungan tinggi? Jadi untuk edisi depan ini kita akan bahas top 100 Indonesia Best Public Companies, Mas. Oh, oke. Jadi kita melihat perusahaan-perusahaan mana saja sih yang menjadi pencipta kekayaan gitu di pasar modal. Kalau tahun lalu itu kan itu ada 16 perusahaan, Mas. Nah, tahun ini, tahun kemarin 2020 itu hanya menjadi 13 perusahaan nih. Ada BCA, Chandra Asri, BRI, terus ada Sido Muncul, Mayora. Oke, ya. Siap. Dan ada S Hardware dan Metropolitan Kencana. Ya. Nah, dari situ kita mau tulis salah satu subtopiknya tentang bagaimana sih di saat pasar yang belum saham yang belum kondusif ini ada sejumlah saham yang tetap memberikan kekayaan gitu kepada investor. Iya, siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, Mas. Nah, di saat memang kondisi pasar yang masih lesu ini kan ada beberapa yang memberikan keuntungan bahkan hingga ratusan persen ya, Mas. Iya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Mas Rian menjelaskan fenomena ini? Apakah fenomena ini wajar? Dan itu alasannya kenapa ya? Ya, ada beberapa hal poin yang sebagai seorang investor sebenarnya kita juga harus punya sudut pandang business wise. Artinya adalah kita harus tahu bahwa perusahaan yang kita investasikan sahamnya itu kan ya sebenarnya kan adalah yang memiliki barang dan jasa yang dijual kepada publik kan seperti itu. Nah, jadi harus kita pahami bagaimana caranya perusahaan itu bisa berjalan. Nah, kalau kita sebagai seorang investor dengan sebagai seorang pelaku usaha, tentu kan akhirnya beda dong. Kalau investornya kan duduk diam, kalau pelaku usaha itu kan yang do something kepada perusahaannya. Maka kalau kita duduk sebagai investor di era hari ini, maka saya akan coba untuk memberikan suatu arahan adalah coba deh kita sama-sama sadar bahwa ada namanya metode yang di dunia disebut dengan CAN-SLIM method. CAN-SLIM. Nah, CAN-SLIM itu dituliskan oleh seorang penulis dari New York Times bernama William J. O'Neill. Jadi ternyata perusahaan yang bagus itu sebenarnya ada beberapa komponennya yang membuat dia menjadi bagus, perusahaannya untung, lalu bisa harga sahamnya menjadi mahal. Itu kenapa? Satu, karena perusahaan itu berpikir bagaimana caranya terus memiliki pendapatan. Yang kedua adalah memiliki laba bersih, pertumbuhan laba bersih. Jadi perusahaan berpendapatan sudah bagus, tapi apakah bisa mencetak laba? Karena apa? Karena pendapatan untuk mendapatkan laba itu perlu pendapatan dikurangin biaya. Jadi pertumbuhan laba, bukan hanya laba, tapi apakah labanya tumbuh? Apakah mungkin perusahaan akan selalu tumbuh naik terus labanya? Enggak. Oleh karena itulah itu disebut dengan dinamika. Nah, sudah pendapatan pertumbuhan laba. Yang ketiga adalah manajemen yang bagus. Atau biasanya karena kita ini ada di listed company tentunya adalah GCG ya. Good Corporate Governance. Itu harus kita lihat apakah manajemennya itu peduli, manajemennya itu cepat tanggap. Nah, kalau manajemennya cepat tanggap, biasanya kepalanya pergi kemana, buntutnya akan ikut semua tuh. Satu renceng, satu rombongan dengan perusahaannya. Nah, selanjutnya setelah berbicara GCG, maka kita akan berbicara inovasi. Inovasi apa yang dilakukan? Ketika terjadi suatu COVID-19, terjadi pandemi yang mana kita benar-benar unpredictable. Ya, satu abad satu kali, mana ada yang bisa dengan pasti memastikan gitu ya. Oleh karena itu, pasti akan ada suatu tindakan yang bagus dari GCG akan menghasilkan suatu inovasi yang baik. Jadi sudah 4 poin. Yang kelima adalah pergerakan harga itu sendiri. Harga sahamnya itu punya pergerakan gitu. Walaupun ada tren naik, tren turun, itu adalah suatu pergerakan. Tapi tetap bisa dibaca. Artinya mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari orang mengenal sebagai technical analysis. Nah, yang selanjutnya adalah berbicara mengenai institutional ownership.
Kenapa? Institutional ownership itu artinya adalah kepemilikan besar dari sebuah institusi atau investor besar yang melirik perusahaan itu. Kenapa? Karena perusahaan yang memiliki institusi besar itu pasti punya tim yang bagus untuk melihat prospek. Akan kalah kita ini orang biasa untuk bisa melihat suatu prospek. Mereka pasti punya jajaran tim dengan sertifikasi yang begitu panjang, dibayar mahal, pasti akan berusaha untuk mencari proyeksi dan informasi yang lebih cepat daripada kita. Nah, yang terakhir adalah condition of economics. Jadi artinya adalah negara dalam keadaan seperti apa dan dunia dalam keadaan seperti apa. Nah, jadi parameter itulah yang menyebabkan sebuah perusahaan ada yang satu kok tinggi sekali ya, bisa tetap mencetak laba. Kenapa? Karena ada elemen itu semua. Meskipun di bagian paling akhir tetap kelihatan bahwa dalam kondisi perekonomian negara yang masih bumi gonjang-ganjing, ya mungkin performnya tidak begitu kuat-kuat sekali atau masih agak sedikit struggling ya. Itu adalah akibat dari sedang hujan badai, masa kita nggak mau sama sekali kena percikan air kan hampir impossible ya gitu ya. Nah, jadi di bagian itu, nah selain daripada Ken Slim method itu, sebenarnya kita mesti sadar bahwa ada selalu sektor yang diuntungkan secara alami dalam setiap kejadian yang buruk. Ya mungkin juga dia ada di dalam sektor yang diuntungkan akibat kejadian ini, atau memang pada satu kejadian ya perusahaan itu sudah bisa melakukan shifting terhadap inovasinya sehingga membuat dia tidak kenapa-napa dalam keadaan turbulensi hari ini. Oke. Nah, dari faktor-faktor itu Mas, itu bisa menjadi pertimbangankah ketika investor ingin memilih saham dan saham mana sih yang bisa memberikan keuntungan tinggi baginya? Oh iya, jelas. Kalau kita berpikir dengan sudut pandang investor ya. Investor itulah membeli saham adalah membeli perusahaannya. Sudah pasti yang tadi kita bicarakan itu adalah berbicara mengenai dasar. Dasar itu fundamental. Fundamental itu adalah pertama adalah laporan keuangannya itu sendiri. Fundamental itu adalah juga manajemen perusahaan itu sendiri. Fundamental itu juga adalah produknya daripada perusahaan itu sendiri, barang dan jasa. Ya, fundamental itu adalah juga mengenai uang yang mengalir di dalam kepercayaan publik untuk menaruh tanda kutip uangnya kepada perusahaan itu sendiri ya. Itu adalah dasar. Memang investasi itu berbicara mengenai kondisi hari ini, berbicara melihat data historis, tapi juga nggak melupakan prospek. Ya, lihat ke depan. Itu jelas menjadi tolak ukur. Oke. Nah, kalau Mas sendiri sebagai investor, Mas, apa selama pandemi kemarin dari tahun awal 2020 sampai sekarang pertengahan 2021, saham mana saja Mas yang memberikan keuntungan tinggi bagi Mas sendiri, dan kalau boleh gambarannya seberapa besar sih keuntungan yang didapat? Ya. Kalau nggak nyebutin perusahaan, sektornya juga nggak apa-apa. Jadi ya saya memang salah satu seorang edukator ya. Jadi edukator dan investor gitu. Karena memang tugasnya meliterasi. Artinya kalau saya menyebutkan sebuah saham kadang dianggap saya ini merekomendasikan. Yang mana sebenarnya rekomendasi itu kadang misleading gitu. Jadi mungkin apa yang ingin saya coba ceritakan, satu, saya ini adalah investor konservatif. Jadi investor konservatif itu biasanya akan investasi pada sesuatu yang dalam keadaan apapun mereka perusahaannya tetap diperbolehkan jalan. Nah, kalau misalnya tetap diperbolehkan jalan, tiba-tiba kita gampang tinggal ambil rumus PPKM aja dan PSBB. Sektor mana sih yang boleh tetap berjalan? Nah, itu adalah saham-saham yang pilihan saya dari sebelum COVID terjadi. Satu adalah consumer. Ya, jadi Pak, tapi consumer ada yang sedang turun. Iya tentu kan saya bilang hujan badai masa tidak mau turun kan aneh juga. So consumer oke, yang pertama. Tapi ada juga consumer yang naik daun loh. Karena consumer itu berbasis makanan dan juga kesehatan, jadi blending jadi satu, yang namanya tadi salah satunya Mbak sebutkan. Itu kan tetap bagus malah justru gitu ya. Mungkin memang betul sektor hotelnya dia dan mallnya dia di Semarang agak sedikit tergoncang. Oke, nggak apa-apa, tapi itu dinamika. Karena perusahaan itu kan tidak boleh tidak mendiversifikasikan bisnisnya. Artinya dia pasti punya turunannya. Oke. Satu adalah di sektor consumer gitu. Yang kedua adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu memang sudah ada di dalam portofolio saya sebelum daripada kondisi hari ini. Nah, jadi pada saat ini ya saya kayak ibarat dapat jackpot gitu ya, karena dia justru malah naik dengan cepat, dan memang ada beberapa perusahaan yang IPO dalam 3 tahun terakhir itu
tiga atau 4 tahun terakhir ini juga bagus gitu ya. Dia berhubungan dengan laboratorium gitu ya. Nah, itu juga menjadi portofolio saya. Nah, lalu setelah itu dari dua itu tambah sayang pendidikan tidak ada di Indonesia yang IPO. Ya yang listed. Ya yang keempat itu adalah hiburan. Juga hiburan ini agak sedikit tidak ada di Indonesia karena hiburan itu kan masih dalam sudut pandangnya adalah traveling, leisure. Sedangkan kalau yang saya maksudkan itu ya pada hari ini terjadi shifting ya tentunya ya, karena ya di luar negeri sudah television on demand yang ada di handphone kita. Di Indonesia kan itu juga baru satu dari konglomerasi yang merilis hal tersebut dan sepertinya berusaha mengarah ke sana. Jadi saya sebenarnya dalam portofolio consumer dan juga healthcare, serta ada satu lagi yang memang kita sadar kita ada di emerging market bahwa ini adalah rodanya, yaitu adalah sektor keuangan. Jadi sektor keuangan ini tetap menjadi kunci. Kalau kita sudah melihat kejadian 98, 2008, di tahun ini pun sebenarnya sektor keuangan itu tetap menarik, apalagi dengan embel-embel digital. So, itu adalah yang menjadi portofolio saya sebelum daripada pandemi dan setelah pandemi. Kalau setelah pandemi agak beda, karena kalau begini saya justru akan shifting ke yang sudah lengser, yang sudah longsor ke bawah, yang sudah turun justru. Karena investasi itu harusnya pergilah ke tempat juga yang orang-orang sedang takuti, itu akan memiliki peluang yang besar di kemudian hari. Oke. Nah, Mas kalau boleh bisa gambaran itu keuntungannya sampai seberapa besar gitu, tumbuh berapa persen gitu dibandingkan sebelum pandemi sampai sekarang? Ya, kalau dari hitungan persentase ya, sebenarnya rata-rata target saya dalam 1 tahun itu cuma sekitar 20%. Nah, itu kebetulan kalau untuk 2020 udah pasti di atas itu karena memang rebound dari bulan Maret ya. Jadi hampir portofolio itu kembali untuk 30% pertumbuhan ada. Oke. Nah, sekarang apakah Mas juga fokus ke saham lapis kedua, Mas? Karena kan di daftar Swasta nih. Sorry Mbak, nggak terlalu kedengar barusan Mbak. Ulang Mbak, izin Mbak. Apakah Mas juga fokus ke saham lapis kedua, Mas? Dan untuk kalkulasi risikonya seperti apa? Karena kan tadi di Swasta 100 itu kan kebanyakan ke big caps ya, untuk saham-sahamnya. Ya, baik. Jadi kalau ditanyakan mengenai lapis kedua, jawabannya ada, tapi mungkin hanya mewakili 30% dari portofolio saya. Alasannya adalah pertama, kalau lapis kedua, saya bukan orang yang takut akan volatility. Saya tidak takut akan hal itu karena saya pelaku pasar internasional. Buat saya market turun 10% satu hari itu biasa. Saya juga orang yang mendukung cryptocurrency, biasa turun 25%, 50% itu biasa. Tapi yang repot adalah kalau gampang masuk nggak bisa keluar, Mbak. Seiring dengan uang kita besar, ketika kita masuk ke satu tempat, di mana tempat itu likuiditasnya kecil, tapi dia volatility-nya tinggi, bisa saja karena pelakunya sedikit kan jadi naik turunnya gampang. Itu yang jadi masalah adalah kita masuk gampang, keluarnya perlu 40 hari mah. Nah, itu pertimbangannya hanya 30% dari portofolio saya. Tapi saya tetap menganggap bahwa ada saham-saham yang lapis kedua ini sebenarnya punya potensial secara sudut pandang investasi. Oke. Tapi kedepannya akan mengarah ke sana atau gimana, Mas? Atau tetap di 30% ini? Untuk pertimbangannya. Maksudnya lama-kelamaan apakah Ryan akan membeli saham-saham lapis kedua ini menjadi lebih banyak dari portofolio? Enggak, kalau saya enggak. Sebegini, saya juga bukan orang yang sudah cukup tidak terlalu muda lagi. Saya sudah umur 35 tahun, saya juga sudah punya keluarga. So, risiko itu semakin saya hindari gitu. Jadi yang berbicara mengenai portofolio itu menjadi tambah risiko sama tambah nggak berisiko, sebenarnya juga ada hubungannya dengan risk profile yang ada di diri kita. Bukan hanya melihat peluang gitu. Kalau peluang di depan rumah kita banyak sekali, tapi apakah semua peluang di depan rumah kita akan kita ambil? Tentu jawabannya kan tidak. Tapi harus terkalkulasi terhadap risiko yang ada. Apakah sesuai dengan kondisi Anda gitu. Kalau dari saya rasanya saya dengan usia yang semakin tua bukan semakin muda, maka saya tidak terlalu berminat mengambil risiko yang begitu besar. Tapi gimana untuk saham-saham baru, Mas? Sekarang kan banyak tuh yang listed. Itu
ada yang menarik nggak buat Mas sendiri? Iya, semua yang melisted pasti punya sifat kemenarikannya masing-masing. Mau dia itu tech company, dia itu dekakorn, popcorn, atau apapun lah sebutannya gitu ya. Pasti mereka punya prospek masing-masing. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki diri sehingga siap untuk dipinang oleh banyak orang. Ini kan ibaratnya sama seperti ada orang yang lagi pacaran dan mau menikah, dia sedang pergi minta restu kepada orang tuanya. Lah dia akan pakai baju yang paling bagus, dia akan pakai sisiran yang paling klinis, dia juga pakai kacamata yang mungkin yang terbaik dari yang dia punya. Ya iya. Tapi apakah semuanya benar ketika setelah dinikahi? Ya silakan tanya sendiri pada masing-masing yang sudah berumah tangga gitu ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kalau kita itu berinvestasi dengan sudut pandangnya adalah mungkin investment horizon Anda let's say 10 years gitu. Ya, masa untuk sesuatu yang baru Anda kenal 1 tahun dan tiba-tiba kita lihat perusahaan ini, masa iya akan kita investasikan untuk 10 tahun ke depan? Menurut saya agak kurang masuk akal. Sama seperti saya itu saya lagi mau terima pekerjaan gitu ya. Apakah seorang fresh graduate akan lebih bernilai tinggi dibandingkan orang yang sudah punya pengalaman kerja 10 tahun? Walaupun dia summa cum laude misalnya. Lah ya, menurut saya yang 10 tahun ini kan punya rekam yang lebih pengalaman, mungkin lebih tenang. Ya, pada akhirnya kan kita akan memilih ya. Kalau kita akan carinya new things gitu, new invention ya, kita akan pilih si orang yang fresh graduate cum laude ini. Sehingga bisa kemungkinan meledak-ledak. Tapi kalau mau mencari pengalaman dan ketenangan, mungkin kita akan pilih si orang yang ini ya, yang sudah 10 tahun bekerja ya. Dan pada akhirnya bagaimanapun juga menurut dasar statistik ya, orang yang punya pengalaman bekerja itu dibayar lebih mahal dibandingkan seorang fresh graduate kan. Iya, betul. Iya, jadi artinya kita tidak bisa mengatakan oke ini baru IPO baru-baru ini kan banyak yang prospek loh. Apakah oke, tapi ya itu adalah summa cum laude fresh graduate. Apakah Anda akan menilai itu menjadi lebih tinggi dibandingkan yang punya pengalaman kerja 10 tahun dan punya prestasi juga? Oh ya tetap yang fresh graduate summa cum laude ini akan saya hargai. Ya saya juga jadi bingung, nggak bisa jawab. Kalau ternyata jawabannya begitu kan saya jadi oh iya sudah oke, itu adalah risk appetite Anda ya saya ikut gitu loh. Oke. Nah untuk saham-saham SOA 100 Mas yang tadi saya sebutkan itu, apakah kedepannya itu masih berpotensi akan naik Mas? Oke, jujur saya tidak tahu jumlah 100-nya apa, tadi baru beberapa, tapi beberapa itu juga yang memang saya sepaham gitu ya. Dalam berinvestasi, bagi saya, parameter-parameter yang harus dibaca itu sebenarnya adalah kalau seorang pemula, pendapatan, laba, dan hutang. Dan terlihat sekali pada beberapa pemilihan yang tadi disebutkan, itu sebenarnya juga mempertimbangkan itu. Jadi ya, kalau dibilang apakah ke 100-100-nya akan bertahan, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau apakah secara mayoritas itu akan bisa menjadi rujukan untuk investasi dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, rasanya iya. Seperti itu. Itu alasannya kenapa Mas? Khususnya untuk yang tadi, yang saham-saham yang yang wealth creator gitu, yang menciptakan kekayaan bagi investor. Iya, yang namanya investor itu kan ingin berinvestasi dan ingin tambah kaya gitu ya. Artinya bagaimana caranya investor menjadi tambah kaya bila perusahaannya tambah rugi, kan nggak mungkin. Maka secara otomatis the most profitable company itu ya pasti akan terrefleksi terhadap harga sahamnya pada akhirnya gitu kan. Kalau kita adalah duduk sebagai seorang investor dan menganalisa secara fundamental, maka apa yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan itu adalah yang akan mencerminkan harga sahamnya. Ya kalau misalnya ada sebuah saham yang 100 rupiah menghasilkan keuntungan dan tiba-tiba dia naik menjadi 1.000 rupiah, maka kenaikan laba yang 10 kali lipat itu juga akan terapresiasi dari harga sahamnya pada akhirnya. Karena orang akan merasa bahwa ini perusahaan terlalu murah, maka saya harus beli karena ini terjadi harganya seperti terdiskon 90%, kan begitu Mbak? Oke Mas, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih nih atas jawabannya dan waktunya. Oke, makasih. Sehat selalu ya Mas. Iya, makasih Mbak Vina, thank you. Halo,
Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.